Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya yang masih laris manis sampai saat ini, yaitu bolu susu. Tapi bolu susu ini bukan bolu susu biasa ya. Di sini saya menggunakan salah satu metode yang menghasilkan bolu sangat lembut dan sangat memuaskan. Nah, yang mau tahu cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pertama, siapkan air panas yang sudah mendidih, kemudian siapkan panci atau wadah yang tahan panas, dan kita lelehkan dulu 130 gram margarin. Nah, melelehkan margarin dengan cara seperti ini bisa membuat bolu kita menjadi lebih lembut karena tidak kena api langsung ya, jadi lelehan margarin ini lebih stabil. Dan untuk margarinnya sebaiknya menggunakan Royal Palmia seperti ini, atau bisa menggunakan Blue Band Cake and Cookies ya, karena bisa menghasilkan bolu kita menjadi lebih harum dan lebih lembut. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini kemudian diangkat dan disisihkan. Lanjut siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Ini gula pasirnya saya blender dulu, kalau yang tidak suka manis boleh dikurangi gulanya. Kemudian masukkan 110 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 1 sendok makan munjung tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Ini kemudian kita masukkan juga sambil kita ayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut masukkan 4 butir telur suhu ruang, pastikan telurnya tidak yang baru keluar dari kulkas. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Tambahkan 1 sendok teh SP, boleh diganti TBM atau ovalet. Tambahkan juga sejumput garam. Kemudian ini akan kita mixer sampai adonan menjadi putih, kental, dan berjejak. Ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu supaya tepungnya tidak berhamburan. Ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur merata seperti ini, mixernya boleh kita naikkan kecepatannya ya menjadi kecepatan paling tinggi, dan ini akan kita mixer sampai adonan mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau menggunakan metode all-in-one ini, kita harus memastikan adonan benar-benar mengembang ya, supaya nanti kita bisa menghasilkan bolu yang tinggi. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, boleh dimatikan dulu mixernya. Lanjut kita masukkan untuk bahan cairnya, yaitu margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini kita masukkan semuanya. Nah, ini kita bantu aduk menggunakan mixer, gunakan kecepatan paling rendah. Ini kita aduk pelan saja ya, dan sebentar saja, tidak perlu sampai tercampur merata. Lanjut aduk lagi menggunakan spatula ya, untuk memastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bagian bawahnya. Ini kita aduk balik secara perlahan ya, supaya adonannya tidak turun. Nah, ini terlihat sekali ya, masih banyak bahan cair yang mengendap di bagian bawahnya. Ini harus dipastikan benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kalau ada bahan cair yang masih mengendap atau belum tercampur merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat.
Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm. Ini sudah saya olesi dengan Carlo KW. Carlo KW ini terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Kemudian diaduk menjadi bentuk pasta. Lanjut masukkan adonan ke dalam loyang. Nah, di sini sisakan sedikit adonan ya, ini akan kita jadikan motif. Kemudian sedikit adonan ini akan kita beri 1 sendok teh pasta coklat. Dan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini siap kita bentuk motif. Nah, ini kita bentuk di atasnya ya, kita bentuk acak saja, sesuaikan dengan selera saja. Lanjut saya bentuk-bentuk dan sedikit menekannya ya, supaya nanti motif-motif ini masuk ke dalamnya. Nah, kalau sudah selesai diberi motif, ini kita hentak-hentakan dulu ya sebentar sebelum kita memasukkannya ke dalam oven. Nah, ini siap kita panggang. Sebelumnya oven sudah kita panaskan selama 10 menit. Panggang 40-45 menit menggunakan api sedang atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Nah, ini yang sudah matang. Kalau sudah matang langsung dikeluarkan dari loyangnya. Ini saya kebesaran api jadi pecah-pecah bagian atasnya. Dan ini kita biarkan dingin dulu di suhu ruang baru bisa kita potong. Nah, ini yang sudah dingin, usahakan memotong bolu kalau bolu sudah dingin ya teman-teman. Jangan memotong di saat panas karena nanti hasilnya tidak terlalu rapi. Kita ambil sepotong dulu, kita lihat tekstur bagian dalamnya. Nah, ini terlihat sangat-sangat lembut ya teman-teman. Ini juga hasilnya sangat cantik. Selain lembut dan cantik, ini juga aromanya enak banget ya teman-teman, dan pastinya rasanya juga sangat-sangat enak. Bolu susu ini tidak seret sama sekali di tenggorokan ya teman-teman. Ini pokoknya moist, lembut, lembab, enak banget. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari resep untuk jualan bolu susu atau untuk teman-teman yang mau bikin bolu susu untuk suguhan di hari lebaran nanti, ini boleh banget dicoba. Ini caranya sangat mudah ya, dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis, tapi rasanya tetap juara. Ini saya jadi ketagihan ya teman-teman memencetnya. Ini kayak squishy saking lembutnya. Pokoknya ini saya suka banget sama tekstur dan rasanya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya, atau ini bisa juga untuk suguhan di hari lebaran nanti. Ini adalah bolu susu jadul. Kali ini saya akan membuat bolu susu jadul menggunakan metode all-in-one.
Dengan metode ini kita bisa menghasilkan bolu susu yang sangat memuaskan karena super lembut. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadah untuk melelehkan margarin. Di sini saya pakai Blue Band Cake and Cookie karena ini sudah ada kandungan butternya. Saya pakai 100 gram atau setengah bungkus. Siapkan air panas yang sudah mendidih. Ini airnya benar-benar panas ya. Kemudian di atasnya kita lelehkan margarinnya. Untuk menghasilkan bolu susu yang super lembut, gunakan margarin yang sudah ada mix butternya ya teman-teman, atau margarin yang kita mix sendiri dengan butter. Kalau sudah meleleh semua, kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan keringnya, yaitu 85 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan susu bubuk. Susu bubuknya ini setara dengan 15 gram. Ini kemudian saya aduk sampai tercampur merata. Siapkan wadah bersih. Masukkan 100 gram gula pasir, sejumput garam. Masukkan juga 4 butir telur suhu ruang, 1 sendok teh vanili cair. Untuk vanili cair ini boleh diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh SP, ini boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Lanjut siapkan ayakan, kemudian masukkan bahan keringnya tadi, yaitu tepung terigu dan susu bubuknya. Ini kita masukkan sambil diayak. Ini tujuannya supaya tidak ada tepung atau bahan yang bergerindil. Ini kemudian kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini yang dinamakan metode all-in-one ya teman-teman. Ini di mixer semuanya sama tepung-tepungnya. Untuk lamanya nge-mixer, sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Nah, sebelum kita melanjutkan nge-mixer, sebaiknya ini bagian pinggir-pinggirnya kita bersihkan dan kita bawa ke bagian tengah ya, supaya semua tercampur merata. Lanjut kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental, berjejak, dan ringan. Nah, kalau sudah mengembang putih, kental, berjejak, dan ringan seperti ini mixernya boleh kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini kemudian kita aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk balik secara perlahan. Ini harus diaduk balik secara perlahan supaya adonan tidak turun dan harus sampai benar-benar tercampur merata. Kalau ada bahan cair atau margarin yang masih belum tercampur merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat atau tidak mengembang sempurna. Nah, ini sudah benar-benar tercampur merata ya, dan adonan sangat ringan, lembut, dan mengkilap seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm dan ini sudah saya olesi dengan Carlo KW. Tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan menggunakan sumpit atau tusuk sate supaya udara-udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam oven, ini kita hentak-hentakan sebentar ya, dan kita goyang-goyangkan supaya hasilnya benar-benar rapi. Nah, ini siap kita panggang. Di sini saya memanggang menggunakan alat seperti ini supaya bagian bawahnya tidak terlalu berkulit.
Masukkan ke dalam oven. Di sini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita panggang selama kurang lebih 50-60 menit di suhu 175 menggunakan api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 60 menit pemanggangan, ini bolunya sudah matang dan langsung saya keluarkan dari ovennya. Dan ini saya langsung keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya disisir terlebih dahulu baru dibalik seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dibalik, hasilnya tinggi dan empuk ya teman-teman. Selain tinggi dan empuk, ini aromanya juga Masya Allah enak sekali. Walaupun bagian bawahnya tidak 100% mulus, tapi ini hasilnya sangat memuaskan ya. Ini hasilnya menul-menul banget, pokoknya memuaskan banget, tidak mengkerut atau tidak menyusut sama sekali. Nah, ini penampakan bagian atasnya sangat-sangat mulus ya teman-teman, walaupun ada coklat-coklat sedikit bekas elemennya. Tapi ini hasilnya tetap memuaskan ya. Tips dari saya, kalau teman-teman mau memotong bolu sebaiknya potong dalam keadaan dingin ya, supaya menghasilkan potongan yang cantik dan rapi. Tapi karena saya di sini penasaran bagaimana tekstur bagian dalamnya, jadi dalam keadaan panas saya potong dulu sedikit ya untuk melihat teksturnya. Nah, ini kita lihat dulu ya tekstur bolu jadulnya dalam keadaan panas atau baru matang. Ini sudah sangat terlihat lembut ya teman-teman. Nah, ini yang sudah dipotong dalam keadaan dingin, ini saya kemas untuk dijual dan ini hasilnya super lembut ya teman-teman kalau dipotong dalam keadaan dingin. Ini hasilnya sangat-sangat memuaskan ya teman-teman, pori-porinya sangat halus, lembut dan juga ini lembab. Untuk teman-teman yang lagi cari resep bolu susu jadul yang rasa premium, ini boleh banget dicoba ya, karena ini rasanya benar-benar premium dan anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.